Sesan all i. Oke, gue kenalin nama gue kali ini Aryo Suseno. Halo. Maksudnya apa tuh? Hah? Maksudnya apa gitu? Gue selalu begitu kalau itu. Iya tapi ada maksudnya dong maksudnya. Oh, ini 7 artinya tak? Apa? Gue kalau foto bareng kantor selalu begini. 7. Ini nggak usah di-mention lah. Iya bang. Begini. Terus gini. Gue tiap foto-foto rame-rame tuh orang kan begini. Gak bosan. Kalau kantor gue selalu begini. Oh iya benar. Oke, lu anjing lu udah. Apaan? Lu udah lama banget kan di itu? TV. Di TV. Ya lumayan sih. Kemarin temen lu tuh ada kesini satu teman kita juga. Tapi Itu dari beda-beda perusahaan itu. beda perusahaan ya? Nggak usah di-mention. Sama anjing. Yang punya kan sama. Ya ibaratnya kan kayak bapak punya anak tiri, anak angkat. Nah gue anak angkat. Anak yatim ceritanya. Oh dia anak kandung. Anak kandung, gue anak angkat. Oh pantas ya agak di. Biasanya kalau di film anak angkatnya lebih sukses tuh. Tapi anak kandung tetap lebih kaya bangsat. Anak kandung itu selalu bawang merah. Heeh. Anak tiri itu bawang putih tak? Lihat yang sukses yang mana? Bawang putih kan di film. Oh iya. Endingnya bawang putih. Oh iya benar. Endingnya tetap ini ya, tetap yang bahagia anak angkat biasanya. Iya, bawang putih pasti. Berarti jelek dong yang udah. Dia ngomong bukan gua. Nggak lah, semua sama. Gila sih, Seno nih temen gua dari kecil ya. Dari TK anjing. Ya kita dari TK. Dulu background lu orang kaya kan maksud. Di TK kan lu terkenal Bukan kaya tak? Dulu berkecukupan lah maksudnya. Apa, beli ini bisa, beli itu bisa. tapi buat gue itu kaya bangsat. Lu TK aja kan udah diantar jemput lu sama supir lu. Itu kan ini, apa namanya? Ada babysitter Jauh. Ah ngentot. Jauh, apa? tak? Sekolah gue tuh jauh. Kalau lu kan deket tuh. Ngesot nyampe, gue jauh. Iya sih gue tinggal jalan kaki sih. Cuman lu Grogol Tomang juga apa jauhnya nge. Itu jauh lah buat anak kecil lu. Berapa kilo itu? Gua aja diantarin masih telat apalagi jalan kaki. Tapi berat gak sih lu jadi dapat beban sebagai yang dianggap orang berkecukupan gitu waktu pas masih kecil gitu. Anak kecil ya, pada dasarnya tuh nggak bisa mikir. Semua buat dia. Have fun aja ya, senang-senang aja. Jadi nggak tahu, nggak sadar gitu loh. Bahkan tuh menurut gua orang sadar, oh ternyata tuh hidup susah. Pas kita lulus kuliah tuh, baru anjir nyari duit terus begini ya, terus gue setengah mati nyari duit sebulan segini baru bisa kebeli ini. Nah tuh baru sadar. Tapi kalau pas sama sekolah sama kecil mah nggak, orang mah nggak sadar. Gua nganggapnya berkecukupan lah itu mah nggak ini. Ya sekarang. Zaman dulu tapi orang lihat lu tuh sebagai orang yang anjing, ini orang rumahnya gede banget bangsat. Apanya gede? Lepai lu. Mobil lu Mercy 2 kan waktu itu kan? Mercy 2. Sempat. Ya zaman dulu kan dolarnya murah tak. Jangan dulu usah dikit-dikit lah. Kijang 1. Terus waktu itu ada Starlet lagi. Itu Starlet kalau dijual sekarang mahal itu aja. Aku nggak ingat. Dulu Kijang pun gua itu apa ya? Panasnya kayak di neraka tuh, kayak gak ada AC-nya. Lu bayangin. Gue kayaknya tuh dulu mungkin orang tua gue pas beli tuh yang paling basic, yang paling bawah banget. Gue bener ngerasain AC tuh baru ketika masuk supermarket bangsat. Ketika ada Indomaret. Tapi lu ibaratnya lu tuh ngemban itu gitu lo, beban itu waktu kecil. Cuman nggak jadi beban ya waktu itu buat lu ya? Nggak jadi beban. Nggak, karena kan di tempat kita kan agak nyampur kan ya. Ada yang dari yang agak susah juga susah banget, ada yang tajir juga mungkin tajir banget gitu kan. Karena kayak gue kan di menengah ke bawah lah gitu, di tengah-tengah gitu. Iya kan lihatnya waktu pas lu kecil, kadang orang kaya kalau misalnya udah kaya kan belagu ada tuh. Nah lu tuh nggak belagu waktu itu. Ya kan anak kecil blow on tak? Dulu belum bisa belagu. Ada anjing, ada teman kita yang Emang ada yang sok kaya, gue lebih gitu. sorry itu saya bukan sok kaya tapi nggak mau kelihatan lah gitu, jaga jaraknya gitu loh. Oh, ya tergantung orangnya lah menurut gue pembawaannya. Sama ya mungkin dari apa yang gue diajarin dari kecil sama orang tua gue, terus sama tante gue, mungkin ya etika sih. Dan gue kan orang Jawa kan diajarin banget etika. Sama orang tua nggak boleh begini, sama ini harus begini, sama temen harus begini. Itu gue ditanamin dari kecil, mungkin karena itu. Gue pertama kali temenan sama lu kan ketika
yang lumayan dekat itu ketika gue jual kartu basket kan kalau nggak salah kan. Gue beli kartu basket nih. terus gue nggak suka nih kartunya nih. Terus kartunya gue jual ke lu. Lu langsung mau bangsat. Nggak lu tawar lagi. Soalnya gini, dulu itu waktu gue kecil gue mikirnya gue pengen punya semuanya. Jadi apapun itu pokoknya punya gue banyak, itu intinya. Oke. Nah jadi selama itu gue belum punya dan selama itu menurut gue hal yang baru gitu, gue mau. Yaudah sini kalau mau, yaudah sini buat gue gitu. Iya, dan nggak ditawar. Karena anak kecil mana nggak tahu harga pasaran. Orang gue kalau beli kan tinggal nunjuk ada gitu, gue nggak tahu harganya. Misalkan harganya saat itu 20.000, kan gue nggak bisa tahu 20.000 tuh mahal apa enggak, kan nggak tahu anak kecil. Iya bener sih. Kalau gue udah tahu, karena begitu gue mau beli langsung dibilang mahal, jangan. Itu doktrin orang tua tuh. Iya, dari orang tua gitu. Makanya kalau orang kaya kan, oh ini mau ini, langsung dibeliin kan, langsung apa. Jadi lu nggak pernah tahu yang namanya mahal tuh kayak apa, murah kayak apa. Harusnya begitu lu minta mahal, oh itu yaudah ntar ya gitu, ntar ya aja ntar terus deh. Dirinya lu nggak tahu itu mahal. Iya sih. Ya gue nggak tahu sih benar atau salah, tapi yang jelas lu tergolong lumayan ini, dikenal sebagai orang yang berkecukupan kan dari SD sampai SMA. Ibaratnya lu kalau sekarang tuh Livi Renata tuh, nah lu versi cowoknya dulu tuh. Aduh, gue nggak tahu artis. Meskipun gue kerja Bangsat, lu nggak tahu artis lu serius. ngentot. Gue taunya yang kayak Ari Wibowo, gue tahu, Rano Karno, gue tahu. Tuh kalau yang baru-baru udah tahu. Masa lu nggak tahu Livi Renata sih? Nggak tahu, serius. Itu yang gimmick orang kaya, nggak ngerti kesusahan orang miskin. Oh, kayaknya yang tahu gue tahu itu tahu. Terus kita pisah itu kan, lu lulus SD padahal kita udah nggak ketemu kan? Nggak, cuman kan lu tahu, lu kan tukang teror. Semua orang kan lu teleponin tuh. Semua lu teleponin tuh, gue nggak tahu. Semua orang dari kayaknya dari ujung sana mau ujung lu teleponin tuh. Gak semua orang bangsat. Masuk Okta lu teleponin terus. Okta kemana ya? Lu Okta kalau misalnya denger dia kangen loh sama lu bangsat. Hah? Okta? Itu kan cinta pertama lu tuh. Iya, lu kan apa SMP lu pindah. SD lu di Sumbangsi kan, SMP lu pindah ke Sumbangsi juga, Sumbangsi Setiabudi. Sebelum jadi Hotel Regent itu lah. lu bukan di Singapura waktu itu? Singapura itu mau naik SMA. Oh, mau naik SMA. Lu kan SMA sempat di Adika juga kan? Gila, downgrade banget tuh. Itu pas ini kan, pas dolar lagi naik tuh. Ingat nggak lo yang ekonominya jebrek gitu kan? Soalnya pas gue SMA tuh, seingat gue tuh pas kerusuhan ya? Kerusuhan tuh SMA kan? SMA 98 ya, kerusuhan. Nah, itu baru zaman susah buruk gitu tuh. Mungkin dulunya tuh mungkin orang tua gue terlalu konsumtif tak? Hah? Dulu konsumtif tuh ini beli. Jadi nggak yang apa namanya, nggak yang beli properti, nggak yang zaman itu gitu. Nggak investasi ya? Nggak investasi. Nah tuh dengerin tuh. Jadi kalau punya duit investasi, jangan konsumtif. Investasi, tapi jangan di robot trading. Robot kedek aja. Tapi gue nggak bisa ngomongin investasi sama lu anjing, lu nggak ngerti investasi bangsat. Abis itu kan lu sempet nggak kuliah setahun kan lu? Itu gara-gara gini. Dulu itu, sebelum gue masuk IT, gue ngobrol sama kakak ipar gue. Dia itu ini mau bikin PH. Nah terus gue tanya-tanya kan, PH tuh apaan? Oh PH gini. Terus dia tuh kayak apa namanya? Dia bilang, lu kan sering nonton film kan? Iya, gue dari SD kan sama bokap gue nonton film, tak? Seminggu bisa 2 kali ke bioskop itu kan, 1 minggu kan. Otomatis karena gue sering nonton film, secara nggak langsung tuh gue suka sama film gitu, sama framing, sama dialog, adegan gitu ya. Tiba-tiba dia bilang, nah lu kenapa nggak masuk aja ke dunia film? Coba-coba gitu kan. Dunia film tuh gimana, emang ada sekolahnya ada di sini. Coba aja masuk ke IKJ, jurusan sutradara. Nah, mulai dari situ tuh gua cari tahu sutradara. Gue coba masuk ke IKJ. Brengseknya itu, yang lo harus tahu ya. IKJ itu Gua tahu ceritanya. pendaftaran terakhirnya itu deket-deket mau masuk kuliah. Jadi kalau lo masuk IKJ dan lo nggak diterima, lo nggak akan tempat lain udah nggak ada yang buka. Jadi ini nyawa terakhir lo nih. Oh gitu. Nah, gue masuk IKJ kan. Gue datang ke sana ke IKJ. Yang namanya anak baru gitu ya. Gue datang Pak pakai celana bahan, pakai sepatu pantofel, rambut klimis, pakai kemeja. Anjing, gue pakai rapi sendiri di sana. Itu di sana yang ada yang pakai sendal, tau mau interview pakai sendal, pakai kaos gitu loh. Anjir, ini gue salah dunia apa gimana nih?
Sampai ada orang bikin bedesin tay. Deketin gue mulu, tanya kamu siapa gitu-gitu. Mungkin yang lain gak ada yang menarik di kamera, padahal gue udah paling busuk di situ gitu. Ya gue rapi sendiri soalnya. Sampai pas gue ngetes pun, anjing ini tes apaan nih? Gue pas ngetes, gue di tengah-tengah nih, jadi orang banyak kan, gue di tengah-tengah. Kamera tuh melipir deketin gue, nge-zoom tak? Anjing ini gue mau ngisi. Gak ada yang gue coret-coret, jadi karena gue gak tahu jawabannya apa. Ya akhirnya lu gagal kan di KJ waktu itu kan? Untuk lisan, gue bisa. Iya. Cuman gue gagal di interview 3 kali. Salah satunya interview gue tuh si ini, siapa namanya? Didi Petet. Oh, almarhum ya? Almarhum sekarang ya? Yang lucunya dia nunjukin gue foto-foto anjing, gue gak tau itu siapa tak. Itu mungkin artis tahun 20 atau tahun 30. Ini siapa? Mana gue tahu dalam arti. Ini siapa? Kalau yang ngetop yang sekarang yang gue tahu kan, kayak saudara siapa, misalkan kayak Joko Anwar gitu, gue tahu gitu, kan. Nah dia kasih gue yang gue nggak tahu, tuh artis-artis yang udah lawas, gambarnya pun hitam putih yang kayak dia ngambil dari buku tua gitu, prak, diangkat udah usang gitu ke fotonya tak. Ini siapa? Nggak tahu, gue bilang. Ya udah gue nggak tahu. Nah terus ya gue di situ lah. Pokoknya akhirnya gue nggak diterima pas gue penerimaan itu. Nggak diterima karena pengetahuan umum lu kurang berarti untuk Soal film mungkin iya. Jadi tuh menurut gue nggak tahu ya. Mungkin kalau lo di dunia seni, lo harus menghargai senior lo. Mungkin di situ dulu gue nggak ngerti. Tapi gue semakin kesini gue baru sadar kalau lo mau terjun di dunia ini, lo harus tahu sejarahnya, lo harus tahu senior lo harus hargain. Teknis aja nggak cukup. Nah, saat itu gue tahu teknis, cuman gue nggak tahu sejarahnya. Mungkin dari situ dia menganggap jiwa seni gue kurang, entahlah gimana ya. Dan akhirnya pas gue kesana pengumuman berapa hari kemudian tuh, gue kesana gue lihat nggak diterima. Tapi gue diterima di fotografi. Oh gitu. Lu sempat milih emang fotografi waktu itu? Nggak. Gue langsung mikir jangan kelas fotografi kosong, jadinya dia patentnya dibuang masukin sini sama gue bilang sialan. Tapi lu nggak ambil itu akhirnya fotografi ya? Nggak ambil. Nggak lu ambil ya? Nggak ambil. Enggak, tapi kalau gue tarik mundur itu tadi kan ketika lu bilang lu nggak ngerti senior lu nggak ngerti artis-artis itu, emang lu nggak, dari dulu kan gue tahu emang lu nggak anti film Indonesia kan, dan lu ngambil sutradara di IKJ bangsat. Nggak, bener, soalnya kan waktu dia nunjukin foto itu nggak cuma orang Indonesia, orang luar negeri ada. Orang negeri gue banyak yang nyebut. Kenapa? Ya soalnya familiar lah, dia nunjukin foto Elvis, foto Marilyn Monroe itu gue tahu. Gitu ya? Terus foto siapa sih? John Doe, gue tahu. Kalau artis luar negeri gue tahu. Cuman ini bener deh. Ini bukan artis Laos yang kayak apa sih? Anjir udah pakai kebaya hitam putih. Mukanya juga sama-sama karena fotonya rusak. Siapa ini? Gue aduh. Oh yang lucu ada satu lagi. Hobi kamu apa selain ini? Nonton film. Kamu seminggu berapa kali nonton film? Gue bilang seminggu bisa sekali 2 kali. Terkali nonton film apa? Film ini. Nah kemudian gue baru 2 hari yang lalu nonton film itu kan. Apa pendapat kamu soal film itu? Gue bilang gini. Aman. Terus dia tanya, punya hobi lain nggak? Apa ya? Ya, gue polos tak? Ya main game, baca. Oh ya, baca apa? Baca buku apa? Buku apa yang kamu baca? Gue tau gak gue jawab apa? Doraemon sama Kung Fu Boy. Karena gitu ya. Harapan dia tuh mungkin buku apa gitu ya. Buku novel apa gitu. Gue Doraemon sama Kung Fu Boy, lu bayangin aja. Tapi kan era kita emang era tengah-tengah masuk ke arah situ kan. Kan masih polos juga gue gitu, ya gitulah jawabannya. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah juga kan sebenarnya kan. Itu kan karya besar juga loh daerah. Iya loh, gila loh. Itu terlalu sepanjang masa itu. Siapa yang nggak tuh Doraemon? Doraemon Dragon Ball itu sepanjang masa itu nggak bisa dilawan itu. Terus akhirnya lu kan apa? Oh dulu berarti lu sempat ke IKJ. Bentar, ada satu lagi. Gue kenal sama orang ini itu secara teknis apa gimana dia mungkin kurang tak? Cuman dia datang bawa album banyak tak? Album segini kali. Jadi pas dia ngobrol sama gue pun dia ngurus album kan, bikin gue jiper tuh. Semua orang jiper ngeliat album. Ini foto sama si ini foto sama sini. Jadi kayaknya dia sering datang ke lokasi syuting, entah diajak siapa, ngeliat, terus kadang foto sama artis. Itu dibawa sama dia diterima masuk sutradara. Gue bilang anjing model dia gitu dong. Gara-gara sering foto sama artis sih. Iya. Tapi kan zaman dulu foto susah cuy. Enggak, maksudnya mungkin nggak cuman sekadar begini selfie gitu kan nggak bisa dulu. Ya mungkin gue nggak tahu. Mungkin pas si juri ini ngelihat, bukan juri, maksudnya yang penyeleksi ini ngelihat,
oh kamu pernah syuting sinetron ini, oh berarti kamu kenal sama dia dong, oh ya kenal mas, ini si bapak ini saya tahu dia gini-gini, mungkin dia oh oke, ini di dunia lu, gitu tak, kan brengsek kan. Kalau Doraemon bukan dunia. Lu dunia apa lu, dunia masa depan lu, mesin waktu kata dia. Bangsat lo. Itu bikin gua kesel, anjing cuma begituan doang. Terus akhirnya lo nggak bisa daftar kuliah lagi abis itu ya? Karena udah tutup, jadi dia last minute. Lu barengan Teddy kan waktu itu kan? Kalau nggak salah lu sama Teddy kan ketemu daftar di KJ. Iya kayaknya mungkin. Teddy juga ngambil sutradara anjir. Dia nggak dapet juga. Nggak dapat. Kalau Teddy itu alasannya karena dia datang pagi. Dia datang pagi, dia taruh kertas itu di tumpukan pertama. Nah, abis itu dia makan bubur. Begitu dia balik udah rame dan itu nggak dibalik. Jadi dia dipanggilnya otomatis sore, udah kacau balau tuh katanya. Udah nggak konsen lagi. Sama gue juga, gue tuh kayak datang pagi, kayak pulang-pulang gue maghrib deh, gila tuh. Padahal gue cuma tes sebentar, interview cuma sama 3 orang tak. Iya. Yang normalnya kan lu dari kayak vaksin, abis dari sini lu pindah ke sini kan. Dia enggak, ini ke sini lu nunggu lagi, misalkan ada 100 orang, nunggu 100 orang kelar baru gue masuk ke sini. Kayak gitu loh. Itu lama banget gue ngerasa ini salah sistem kayaknya. Berarti lu ketika dari IKJ itu, terus lu akhirnya disuruh om lu masuk IT kan akhirnya kan? Gara-gara itu lu masuk ke IT. Iya, mungkin kalau om gue nyuruh, yaudah masuk akuntansi. Gue akuntansi gitu, gue gak ngerti. Tapi gue gak ngerti. Tapi emang lu pengen jadi sutradara ya dulu ya sebenernya? Intinya gue gak tau gue mau jadi apa. Gini tak, salahnya itu, kita tuh kecil kayak gak pernah dites, apa sih nama istilahnya tak? Minat lu di mana? Lu gak pernah tes psikologi, terus lu gak pernah tes apa namanya IQ. Saat kecil gue gak pernah tes itu. Mungkin kalau gue tes itu terus hasilnya gimana, mungkin begitu si itunya bilang ke orang tua gue, oh anak ibu ini minatnya di sini, cocoknya nanti bekerja di bidang ini. Mungkin itu akan ini. Indonesia tuh gak ada begitu-begituan. Makanya orang yang salah jurusan tuh banyak banget. Ya sama sih, gue waktu kuliah juga gue gak tahu mau kemana. IT juga nyasar gue kan. Orang temen gue dulu ada yang kuliah, dia nyentang-nyentangin gitu. Lu pada ngapa? Nyentang gitu. Gue ini deh. Gitu. Kayak beli makanan. Kayak lu pernah nasi goreng. Gue udah Fuyung Hai coba. Gitu. Sampai dia kerja. Aneh kayak gitu loh temen gue. Lu bayangin. Kalau gue nasib gue ditentukan guru BP sih. Guru BP bilang kemana, ya gue ikutin. IPA IPS gitu. Iya guru BP. Gue sampai kampus gue kan gara-gara guru BP gue masuk ke situ kan jauh-jauh. Ya gitulah. Akhirnya ke IT nih, ke IT. Lu sempat di Papua dulu kerjaan. Gue ke IT, terus punya apa namanya? Teman gue punya nyokap di perusahaan kayu lah gitu ya. Nah, terus gue kerja di sana, kebetulan dia produksi di Papua. Nah, gue bikin software tuh di sana tuh, bikin software buat apa namanya? Barang masuk, barang keluar. Jadi si karyawan ini dia ada dapur kayak koperasi gitu, dia bisa belanja di situ. Kayak belanja gula lah apalah semacam. Nah, gue bikin software di sana pakai VB dulu tuh. Oh, pakai VB dulu. Visual Resi. Itu bikin juga mampus tuh bikinnya. Padahal yang nyari VB di sini banyak, lo ngapain ke Papua anjing? Enggak, ya karena kan zaman dulu itu tak, kita tuh nggak tahu, kita kayak nggak dikasih apa ya, pilihan untuk memilih. Lu bisa milih, cuman lu nggak ngerti cara milihnya anjing. Enggak, jadi zaman gue kecil, apa yang orang tua gue bilang, gue ikutin. Oh, gitu. gitu. Kakek ipar gue bilang, gue ikutin. Jadi kalau dia bilang akuntansi, gue masuk akuntansi gitu kan. Nah, terus begitu gue lulus, nyokap gue bilang, ini aja, masuk ke sini, ikut ini gitu kan. Ya udah gue ikut. Pokoknya gitu. Terus begitu gue di Papua bikin itu 7 bulan, gue kena malaria 2 kali tuh. Wah gila. Malaria lu sampai sekarang gak sih? Gini, kata orang kan nggak bisa hilang. Cuman dan kata orang juga, kalau lo mau sembuh, lo keluar dari situ. Semenjak gue keluar dari sana, ya udah gue nggak pernah kenapa-kenapa lagi. Oh gitu. Jadi malaria itu mungkin bukan dari cuma gigitan nyamuk, menurut gue bisa dari makanan. Jadi ini nyamuk menghinggap kemana, bisa dari air yang kita minum, air yang kita mandi itu bisa. Intinya lo kena saat lo nggak fit, lo kena. Seingat gue kena gara-gara di sana kan sering hujan terus tak, gerimis ya kan. Matahari panas banget. Nah gue lagi panas-panas siang-siang jam 12 siang tuh terik, tiba-tiba gerimis kecil plek. Nah gara-gara itu gue drop langsung kena malaria. Lu berapa lama waktu itu di Papua?
7 bulanan. Tahun berapa itu? Gue lulus 2006. Mungkin 2007. Oh 7 bulan doang. Cuman gue di perusahaan itu 3 tahun kayaknya. Oh gitu. Hingga bos gue tuh licik gitu ya, curang-curang gitu ya. Illegal logging, akhirnya tangkap polisi. Wah, tangkap suruh tuh tangkap polisi. Jadi gue ngumpet. Jadi kan kalau di kantor ini kan ada apa sih, kafling A, kafling B, kafling C gitu kan. Gue kan jadi gue tuh kafling, bos gue tuh punya kafling berapa gitu loh. Cuman yang satu disewain buat orang lain, depannya doang, belakangnya mah kantor gue. Nah gue ngumpet di situ. Oh jadi pakai nama orang lain ya? Nah, PT-nya apa gitu, padahal itu punya semua gitu. Wah, tangkap polisi itu gue ngumpet-ngumpet deh gitu, udah deh nggak bisa gitu. Ya emang pengalaman di IT pertama lu sih parah sih masih. Nah dari situ gini, waktu gue di Papua lama, itu kan gue kayak fasilitas semua dikasih. Gaji nggak ada yang keluar, nggak ada yang kepake sama gue. Oh gitu. Gaji gede nggak waktu itu? Nggak. Dibandingin orang-orang yang kerja di Jakarta. Standar lah. Maksud gue nggak gitu gede lah, standar. Cuman sakitnya gue nggak tahu kan. Iya. Belum tahu rate. Terus udah gitu, kalau sekarang sih ogah. Udah tahu rate segitu. Dengan risiko ancaman yang seperti itu. Iya dan biaya hidup juga mahal di sana kan. Dan hampir tiap hari lu diancam sama orang lokal mau dibunuh. Lu bayangin. Bawa tombak lah, bawa gergaji mesin lah. Emang lu nggak dikenalin sama pengusaha-pengusaha di Jakarta aja gitu waktu itu ya sama nyokapnya? Ya entahlah saat itu gimana. Itu nyokap gua lah tuh. Terus apa namanya, duit nggak keluar, atau masih kan punya cukup tabungan tuh. Nah terus kan hiburan gua cuma satu tak? Apa? Internet. Itu pun pakai Oh udah ada di sana. Telkomsel instan itu loh, yang masih pakai Telkomnet modem instan. itu loh. Gue browsing karena kan dulu YouTube belum ada kayaknya ya. Apa? YouTube belum ada kayaknya. Belum ada. Masih yahoo.com kayaknya. Masih Yahoo Messenger itu. Nah, gue tuh suka lihat foto-foto. Jadi waktu gue kecil, gue tuh suka lihat majalah. Nyokap gue langganan majalah Cosmopolitan, langganan majalah Populer, padahal majalah cowok tuh ya. Nyokap gue langganan itu. Nah, gue tuh suka lihat cewek-cewek seksi. Anjing. Suka lihat cewek-cewek tuh baju-baju fashion. Nyokap gue dengan majalah tuh gue lihat. Nah, dari situ tuh mungkin gue secara langsung keserap dan gue suka. Sama cewek seksi? Nah, sama apa yang foto-foto komersil tuh gue suka. Oh sama foto-fotonya? Komersil. Dan termasuk apa yang gue lihat di film. Itu buat gue kan gambar yang komersil juga. Itu gue suka. Nah udah gitu, dari situ terus gue lagi browsing-browsing, gue liat, foto keren, cewek cantik. Atau ada orang fotonya bagus. Tiba-tiba gue ngeklik masuk ke forum lah saat itu. Forum fotografi. Nah iseng-iseng gue baca karena nggak ada kerjaan lain di sana kan, kalau hiburannya apa. Gue baca. Setelah itu gue baru tahu, oh ini bisa dilakukan dengan alat ini, dengan kamera ini, lensanya ini. Berapa duit sih? Pas gue cek, murah. Nah dari situ tipikal gue, yang penting beli dulu, bisa pakai belakangan. Oh gitu. Jadi gue beli aja. Gue beli aja. Jadi pas gue di Jakarta kan, di sana nggak bisa beli lah ya. Ini after Papua nih ya? Nggak, waktu gue masih di Papua. Oh waktu masih di Papua. Jadi tuh waktu gue di Papua tuh gue survei. Gue nggak punya hobi lain. Bingung tak mau ngapain, nggak ada hiburan, bener nggak ada hiburan loh. Listrik juga sering mati katanya kan? Sering ngempa bumi juga. Terus apa namanya? Dari situ gue mau mantapkan diri. Kayaknya gue pulang Jakarta gue mau beli nih. Kayak seru nih main ginian. Oh gitu. Gue beli, gue coba foto jebret. Anjir kok jelek banget gak kayak yang di foto. Akhirnya gue menyesal tak? Menyesal, aduh gue buang duit sekian juta gini-gini, goblok emang gue nih gitu. Ngapain ya gue beli kayak gini, ibaratnya gitu loh. Terus udah, akhirnya gue baca-baca forum lagi apa gimana, gue lupa. Terus gue akhirnya tahu satu hal, ternyata yang namanya cahaya itu nomor 1 di fotografi. Akhirnya gue belajar cahaya, gue cari tahu, otodidak, belajar sendiri. Gue belajar dari cahaya bohlam, gue belajar jadi center, jadi apa? Akhirnya gue tahu, oh cahaya tuh kayak begini sifatnya, penerapannya tuh kayak gini. Akhirnya gue jadi tahu, akhirnya cara memaksimalkan teori itu hanya bisa dilakukan dengan kamera ini gitu loh. Kamera handphone tuh nggak bisa. Berarti sebenarnya kan pada saat di KJ juga sebenarnya lu ada kesempatan untuk itu tapi nggak lu ambil kan?
Nggak harus Oh, Ika aja gue berarti yakin kan? kayaknya dia pada buang orang masukin semua foto. Cuy, tapi kan sebenarnya hobi foto lu itu kan sebenarnya bukan dari pas lu di Papua sebenarnya yang gue tahu kan. Dari ketika lu kuliah pakai kamera HP. Oh iya, dulu gue saya cepet-cepet teman-teman gue sama ini tak. Ini perlu diomongin kan ya kayak gitu? Nyokap gue waktu gue SD itu juga ini suka cari-cari hobi. Nyokap gue tuh beli kamera mahal dulu. Oh gitu. Sampai sekarang dikasih ke gue tuh kamera. Aha. Dan kamera itu tuh dulu tuh mahal. Maksudnya untuk sekarang tuh ibaratnya lu beli lensa belasan juta lah. Dengan rate yang sekarang gitu ya. Nah, itu sekarang ada di gue. Terus abis gitu nyokap gue suka moto sendiri. Jadi kan kalau kita kan dulu ada foto-foto pocket kecil tuh. Zaman dulu yang pakai film. Fuji Instant itu seperti gitu kan. Oh iya Polaroid Nah, kalau nyokap gue Fuji itu yang udah ganti lensa, udah punya flash eksternal sendiri gitu kan. Oh, iya. Mungkin gue nggak tahu. Dan nyokap gue ya mungkin fotonya so-so, cuman cara pakai dia tahu. Mungkin kalau teman gue bilang mungkin turun dari nyokap gue, mungkin nggak tahu juga ya mungkin nggak tahu juga gue ya. Ya buktinya gue bisa main musik, cuman yang main musik itu kebanyakan om-om gue. Om gue tuh jago-jago main musik. Oke. Mungkin turun dari situ, tapi orang tua gue mah nggak ada. Nah, berarti apa namanya? Tadi sama mana? Enggak, sebenarnya tadi gue mau ngebahas ya masalah hobi lu waktu kuliah sih. Waktu kita kuliah tak? Ingat kan handphone Nokia 320? Handphone cuman poliponik, nggak ada kameranya. Temen gue orang Palembang nih, gue ingat banget sama Freddy nih. Ini sahabat gue nih. Tiba-tiba dia pengusaha Palembang lah orang tuanya. Tiba-tiba dia masuk kuliah bawa Nokia berapa tak? Yang masih slide tuh yang warnanya hijau tuh, lupa gue N berapa Yang tuh. gede ya? 760 gue Nggak tahu. Dia punya tuh. Wah anjir, ini yang ada di TV-TV gue pinjam gue temen gue cewek-cewek cepret gitu tuh ada misalkan yang anak-anak cakep kan, anak akuntansi, anak mana kan, tunggu dia lewat cepret. Yang penting punya fotonya dia, bodo amat. Lu kan waktu kita SD, misalkan kita perpisahan nih, udah gue suka sama dia nih, lu bawa kamera ini cepret kabur kan? Oh iya, yang pakai film. Iya benar. Iya kan? Yang pakai film. Itu gue lakukan di kuliah pakai kamera itu. Jadi bagi jurusan apa gue nggak kenal, cepet gue kabur, gue buat teman-teman gue. Lo freak gak sih? Buat gue itu freak lo waktu pas lo kuliah lo bangsat. Ya tergolong freak, cuman tuh buat gue tuh hobi yang lucu saja tuh sama teman-teman gue. Hobi yang lucu atau emang karena lo? Jadi gue sama temen gue nih, kalau udah siang-siang cowok-cowok ngumpul, bahkan ada cewek-cewek juga. Coba hari ini siapa aja gitu juga gitu. Itu lucu-lucuan itu zaman itu. Dan lo incar ya bener ya pada saat itu ya, supaya dapat fotonya puas lo ya. Iya, waktu itu puas. Soalnya itu, wah ini gue tahu nih, ini anak mana nih gitu. Jadi ya saat itu lah pertama kali handphone ada kameranya, lu bayangin. Iya. Dan itu pun buram setengah mati, yang penting gue ada fotonya. Itu kan intinya. Tai. Ya udahlah, gue gak usah ngomongin bagian yang lain dah. Udah sampai itu aja. Buat orang-orang yang kenal dia tahu lah apa yang dia lakukan. Pokoknya pameran jadi tidak aman waktu itu. Paparazzi soalnya. Liu U Se San Ol I